Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya ingin membahas kejadian sekelompok pemuda di Sukabumi mengusir sekelompok anak remaja dan guru-gurunya yang lagi beribadah di villa yang ada di Sukabumi dengan alasan yang tidak masuk akal. Seharusnya Bapak Prabowo memperhatikan ini, ya. Jangan pernah terulang kejadian seperti ini, Bapak Prabowo. Anda mantan Kopassus, ya. Keluarga Anda pun banyak yang beragama Kristen, ya. Posisi Anda kuat, ketua partai, ya. Anda harus mengambil tegas, tindakan yang tegas kepada sekelompok pemuda yang mengusir sekelompok anak remaja dan guru-gurunya mungkin dalam mengadakan kebaktian di situ. Dan herannya lagi saya lihat di situ, di video itu ada polisi, ada tentara. Ternyata ya, polisi di sana itu takut sama kelompok orang intoleran. Takut Anda. Kapolres Sukabumi, Anda penakut. Ya, Kapolsek, ya, Anda penakut. Anda membiarkan sekelompok orang mengobok-obok villa itu, menurunkan salib dan membawanya keluar, menghina. Ya, malulah Anda. Seperti saya katakan, Indonesia ini akan tetap ada berdiri kalau pemerintah Prabowo dan jajarannya, para penegak hukum, taat kepada 4 pilar apapun resikonya. Ya. Pilar yang pertama Pancasila. Ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Saya bingung lihat banyaknya sekelompok orang di Indonesia ini yang menyatakan bahwa mereka bertuhan, tapi perilakunya, ya, tindakannya tidak mencerminkan mereka bertuhan. Kalian, jangan pernah kalian mengatakan kalian bertuhan kalau di hati dan pikiran kalian penuh dengan kebencian kepada orang yang berbeda dengan kalian. Saya ulangi sekali lagi. Kalian, jangan pernah kalian mengatakan bertuhan kalau di pikiran dan hati kalian penuh dengan kebencian dan kemarahan kepada orang yang berbeda dengan kalian. Ya. Tuhan tidak pernah mengajarkan kebencian dan kemarahan kepada makhluk ciptaannya. Ya. Sila kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian mengatakan kalian adalah manusia yang beradab. Kalau memang kalian manusia yang beradab, maka kalian harus menjunjung tinggi adab kalian. Adab manusia itu dilihat dari perilakunya dan tindak tanduknya. Bagaimana mungkin kalian memaksakan kehendak kalian, ya, melakukan kegiatan anarkis, masuk ke villa itu, mengambil salib dan mengobok-obok dan mengusir. Ya. Kalau begitu kalian, lebih bagus kalian jangan mengatakan kalian manusia beradab. Langsung aja kalian klaim diri kalian manusia yang tidak beradab. Ngapain kalian munafik? Kalian bilang kalian manusia beradab, tapi perilaku dan tindak kalian, ya, tidak lain tidak bukan adalah manusia yang tidak beradab. Itu sila kedua, kemanusiaan.
Ya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Ini fokus kepada kalian para penegak hukum di Republik Indonesia ini, khususnya polisi lah yang menjaga keamanan ketertiban, ya. Ya, polisi yang ada di Sukabumi, Kapolres, Kapolsek, ya. Ya. Udah saya katakan, sejak kalian diterima jadi di sekolah kepolisian sampai kalian tamat dan bertugas, saya yakin sekali kalian diajarkan 4 pilar kebangsaan ini. Pilar yang pertama kalian pasti tahu Pancasila. Pilar yang kedua kalian pasti tahu Undang-Undang Dasar 1945. Pilar yang ketiga kalian pasti tahu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pilar keempat kalian pasti tahu Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Di Indonesia ini Bapak polisi, ya. Ya. Tugas menjaga keamanan dan ketertiban itu ada tangan Anda. Bagaimana mungkin Anda membiarkan sekelompok pemuda masuk ke villa itu dan mengobok-obok villa itu dan menurunkan salib tanpa kalian mengerahkan massa? Ya. Bapak Kapolres Sukabumi, Anda telat. Kapolsek yang bertugas itu Anda telat. Makan gaji buta Anda. Malulah kan Anda. Ya. Harus diganti tuh Kapolresnya, Sukabuminya. Diganti Kapolseknya. Kenapa kalian takut sama kelompok pemuda itu? Kalian jangan pernah takut kalau kalian membela persatuan Indonesia ini. Undang-Undang Dasar 1945 sudah sangat tegas dan jelas mengatakan kebebasan beragama. Di Indonesia ini bebas melakukan aktivitas apapun, mau agama apapun. Itu jelas. Ya. Belum lagi di pasalnya jelas. Kok bisa kalah Undang-Undang Dasar 1945 kalah dengan putusan pemerintahan setempat ataupun apapun itu? Saya sudah berapa kali saya katakan, seluruh aturan di Indonesia ini, ya, baik hasil daripada lurah, camat ataupun apapun, kalau melanggar atau melawan isi daripada Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak boleh berlaku di Indonesia ini. Kalau mau Indonesia ini tetap ada, tidak boleh berlaku. Saya rasa Kapolres tahu, saya rasa Kapolsek tahu. Cuma kalian adalah manusia munafik. Kapolresnya munafik, Kapolseknya munafik. Ketika ada orang rame masa, kalian membiarkannya. Kalian harus tegas dimanapun kalian berbicara, konsisten. Mulut, pikiran dan hati konsisten. Ketika di televisi kau Kapolres Sukabumi mengatakan Pancasila adalah ideologi Indonesia, NKRI harga mati. Kau mengatakan 4 pilar ini dengan tegas, tapi ketika eksekusi di lapangan kau membiarkannya. Itulah namanya manusia munafik. Kalian yang bertugas di Sukabumi itu, polisinya pada saat kejadian itu, kalian itu manusia munafik. Ketika ada orang rame ingin meributin kebaktian dan menurunkan salib, kalian biarkan. Kalian tidak tegas. Itulah manusia munafik. Dan para penegak hukum di Indonesia ini, kalau kalian menjadi manusia munafik, maka secara agama hukuman kalian adalah berat di neraka nanti. Kalian penegak hukum jangan pernah menjadi manusia munafik. Ketika kalian sudah tegas mengatakan 4 pilar di Indonesia ini, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, maka jalankanlah apapun risikonya. Nyawa pun taruhan kalian, karena kalian digaji oleh rakyat Indonesia untuk mengamankan dan menertibkan masyarakat. Salam cerdas dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa, Trinot Fernando Sianturi. Merdeka! Merdeka! Merdeka!